telah hadir bersama kita Bapak Ahyar Gunawan dari bagian organisasi dan kepatuhan internal. Selamat siang Pak Ahyar. Selamat siang Mbak Iza. Apakah suara saya terdengar cukup jelas Mbak Iza? Ya, jelas Pak Ahyar. Baik, mungkin kami silakan kepada Pak Ahyar untuk menyampaikan terkait dengan benturan kepentingan. Pada Pak Ahyar kami silakan. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Kanwil DJKN Aceh, Syukria, yang terhormat para pejabat administrator, para Kepala KPKNL, para Kasih, Kasubdit, dan teman-teman sekalian. Dalam hidup itu kita perlu doa dan ikhtiar, dan perlu kita lakukan. Susah dan senang, tetaplah bersimpuh. Selamat pagi menjelang siang, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini izin kita akan berdiskusi terkait dengan benturan kepentingan, yang mana sebenarnya benturan kepentingan ini tidak asing bagi kita ya, karena seringkali namanya benturan kepentingan itu ya sesuatu yang membuat kita harus menimbang mana yang akan kita pilih gitu. Dan kita perlu memutuskan dari kedua kondisi tersebut mana yang terbaik menurut kita dan menurut aturan yang berlaku di kita. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan benturan kepentingan ini, pada prinsipnya memang mulai timbul saat kita mengenal apa itu kepentingan pribadi dan apa itu kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini artinya pada saat kita melakukan afiliasi, atau mungkin kita bisa bertemu atau bekerja sama dengan orang lain, itu akan menimbulkan kepentingan kita dengan kepentingan orang lain tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Sedangkan di dalam penyelenggaraan negara atau ASN yang kita sering kita dengar adalah bahwasanya sudah ada pengaturan yang berkaitan dengan benturan kepentingan, yaitu PP 6 tahun 74, yaitu tentang pembatasan kegiatan PNS dalam usaha swasta. Itu merupakan aturan terkait dengan benturan kepentingan yang ada di ASN kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 ya, di sini reformasi birokrasi penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di situ sudah juga menjelaskan apa itu nepotisme ya, dimana kalau nepotisme itu kan sesuatu tindakan yang melawan hukum ya, yang menguntungkan kepentingan keluarga atau kroninya. Di sini juga tersirat adanya pengaturan di benturan kepentingan tersebut. Selanjutnya juga di dalam undang-undang ini ada diatur tentang 7 asas penyelenggaraan negara, yang salah satunya adalah asas kepentingan umum ya. Di sini berarti ada kepentingan umum dan ada kepentingan private, kepentingan publik dan private. Dan di sini juga Bapak Ibu sekalian diatur juga terkait dengan kewajiban-kewajiban penyelenggaraan negara, yaitu di mana kita dalam melakukan tugas dan fungsi kita itu harus tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan keuangan negara, dan juga menghindari dari kepentingan pribadi atau keluarga Bapak Ibu sekalian. Izin Bapak Ibu sekalian, selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 terkait dengan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sini juga sudah diamanat
disebutkan terkait dengan benturan kepentingan itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam pasal 12 huruf I yang bagaimana seorang pemimpin negeri atau penyelenggara negara ini baik langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan pada saat dilakukan suatu perbuatan tersebut untuk seluruh atau sebagian ini dia sudah diamanahi untuk ditugaskan. Jadi kalau misalkan kita ikut pengadaan, sedangkan kita merupakan salah satu bagian dari yang harus mengawasi atau melaksanakan, itu berarti masuk ke dalam substansi dari benturan kepentingan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui juga ya, dalam tindak pidana korupsi ini kan kita mengenal ada 7 tindakan pidana korupsi, yang diantaranya salah satunya adalah terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu tentang aparatur sipil negara, di sini juga diatur tentang asas umum pemerintahan yang baik, bagaimana kita penyelenggara negara juga melayani stakeholder kita yang memiliki kepentingan kita ya. Di sini juga diatur juga terkait dengan profesi, terkait dengan kewajiban dan larangan, serta sumpah janji PNS. Mungkin kita masih ingat ya bahwa di dalam sumpah janji PNS ini kita telah berjanji bahwa senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri dan seseorang atau golongan. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya terkait dengan administrasi pemerintahan. Di sini juga diatur Bapak Ibu sekalian terkait dengan adanya diskresi dalam benturan kepentingan ini, hendaknya dalam hal ada diskresi suatu keputusan, maka itu harus atau berlepas diri dari adanya konflik kepentingan itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai juga sudah ada kewajiban dan larangan yang berkaitan dengan benturan kepentingan. Ini selanjutnya adalah Permenpan RB nomor 37 tahun 2012. Ini adalah satu peraturan yang secara khusus membahas terkait pedoman umum penanganan benturan kepentingan. Yang kemudian KPK juga sudah mengeluarkan terkait dengan pedoman umum penanganan benturan kepentingan. Yang isinya ya kurang lebih hampir sama ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bahas. Terus dasar hukum selanjutnya adalah PMK 7 tahun 2017 terkait dengan pengendalian sertifikasi Bapak Ibu sekalian. Di sini pihak yang diatur terkait dengan pihak yang mempunyai benturan kepentingan ya, yang diantara salah satunya adalah dia adalah penerima manfaat dari kebijakan kita. Terus yang kedua, dia memiliki kepentingan terhadap kebijakan kita. Terus yang ketiga, dia berkaitan atau berpengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung suatu kebijakan kita. Di sini juga diatur juga terkait dengan gratifikasi yang diterima atau ditujukan oleh kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin juga kita kalau misalkan kita sudah pernah melaporkan gratifikasi ya melalui GOL ataupun melalui UPG, di situ kan ada checklist atau review atas apa yang sudah kita laporkan, apakah gratifikasi ini muncul dari benturan kepentingan atau bukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam PMK 190 terkait dengan kode etik ya, terkait dengan benturan kepentingan ini berkaitan atau terdapat di dalam nilai integritas diri, yaitu di mana kita di dalam melakukan pekerjaan kita, melakukan tugas dan fungsi kita
menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Terus kita juga di dalam nilai integritas tidak boleh atau ada ketentuan terkait tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan kecuali karena penugasan. Di dalam nilai profesionalisme juga diatur terkait dengan kepentingan ini, di mana mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi merupakan yang perlu kita junjung tinggi di atas kepentingan pribadi kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi mengapa kita perlu perlu mengenal lebih jauh apa itu benturan kepentingan. Terus mengapa benturan kepentingan ini perlu penanganan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Memang dari semua dasar hukum dari awal tadi ya, dari PP 674 terkait dengan bisnis bisnis TNI waktu itu, bisnis swastanya, sampai dengan peraturan yang sekarang berlaku, Bapak Ibu sekalian, benturan kepentingan ini akan menimbulkan bias terhadap keputusan yang kita ambil. Artinya apakah keputusan yang kita ambil, kebijakan yang kita ambil itu akan diskriminatif terhadap pihak lain atau tidak, itu menimbulkan bias. Terus yang kedua, benturan kepentingan ini juga akan mempengaruhi proses berpikir kita, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Kalau misalkan kita dalam melaksanakan suatu pengadaan, terus kemudian kita mengenal salah satu rekanan gitu ya, secara sadar dan tidak sadar kita akan memilih seseorang yang kita kenal. Nah, di sini timbul dilema moral ya, dilema moral di mana kita akan lebih cenderung memilih kepentingan diri kita terhadap orang yang kita kenal. Dan di sini juga berkaitan dengan pilihan moral ini berkaitan dengan interaksi sosial kita ya, di mana keputusan-keputusan yang kita ambil biasanya itu yang berdasarkan motif sosial ini, kita akan mencari seseorang yang kita percaya, atau mungkin saling balas budi atau tolong menolong. Nah, ini sudah menjadi sifat hidup dari seseorang atau individu, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita lanjut terkait dengan bagaimana sih agenda selanjutnya adalah apa itu benturan kepentingan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini, Bapak Ibu sekalian, terdapat definisi-definisi baik dari undang-undang kita ataupun dari OECD ya, bahwasanya intinya bahwa benturan kepentingan ini mempengaruhi kinerja kita, mempengaruhi kualitas dari keputusan yang kita lakukan, atau juga mempengaruhi wewenang kita. Dan inilah yang akan kita bahas dan kemudian akan kita identifikasi ya, kira-kira dalam hal kita melakukan tugas apakah kita sudah memenuhi asas umum pemerintahan yang baik atau belum ya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tadi setelah definisi ya, ternyata dari definisi itu kan tadi bahwa benturan kepentingan merupakan suatu situasi atau kondisi di mana kita terbentur adanya kepentingan tugas kita dengan kepentingan yang lain. Nah, kira-kira bentuk situasi itu apa gitu ya. Jadi kita identifikasi bahwasanya bentuk situasi yang memiliki kecenderungan benturan kepentingan adalah yang pertama, situasi yang menyebabkan seorang ASN, penyelenggara negara, menerima gratifikasi ya, atau mungkin juga memberi pemberian atau hadiah atas suatu keputusan baik yang sudah ataupun yang akan dilakukan, Bapak sekalian. Nanti akan timbulkan karena di dalam benturan kepentingan ini kan ada 3 jenis ya. Misalkan yang pertama benturan kepentingan yang faktual, yang faktual berarti yang kalau misalkan kita mendapatkan gratifikasi maka keputusan akan keluar ya. Atau juga benturan kepentingan yang persepsi, atau benturan kepentingan yang bisa jadi akan terjadi.
gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, terus situasi selanjutnya adalah situasi yang menyebabkan adanya penggunaan aset atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Kita ambil contoh paling gampang, misalkan kita menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga. Mas Ahyar, kok suaranya putus, Mas? Kalau misalkan Nah, baru masuk. halo, sudah bisa didengar Bapak Ibu sekalian? Internet Jelas, saya Mas. unstable. Saya izin off kamera ya, soalnya ada tulisan unstable. Tadi kita sampai di rahasia jabatan atau instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, di sini kita sering atau pernah mendengar terkait dengan bagaimana Ibu Rahmi Hatta yang setiap bulannya itu menyisihkan sisa tabungannya untuk pengen beli mesin jahit istilahnya. Nah, pada akhir tahun ternyata timbul kebijakan terkait dengan sharing atau pemotongan dari Rp1.000 menjadi Rp1. Di sini Ibu Rahmi itu menanyakan kepada Bung Hatta, Pak, ini ada kebijakan sharing kok nggak dikasih tahu ke saya gitu. Dan Bung Hatta secara detail itu sudah menyampaikan kepada istrinya bahwa kalau misalkan saya kasih tahu ke kamu, berarti sudah bukan rahasia negara lagi. Ya. Ini merupakan satu contoh yang yang legendaris, yang legenda ya, yang sangat legend bahwasanya kita perlu mencontoh pemimpin-pemimpin kita yang baik sudah lama atau sudah meninggal ataupun yang sekarang juga sudah banyak ya. Terus situasi selanjutnya adalah situasi di mana proses pengawasan itu tidak mengikuti prosedur. Ya. Mungkin karena kenal ya udahlah, kita gampangin saja, pengawasannya nggak terlalu nggak terlalu ketat gitu ya. Terus situasi yang di mana menyebabkan kesempatan penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Mungkin karena ini kalau berkaitan dengan kewenangan atau superpowernya pimpinannya, seringkali mumpung saya punya kewenangan atau jabatan, ya sudah, ini kan kebijakan saya gitu ya. Nah, terus situasi yang menyebabkan bekerja lain di luar pekerjaan, moonlighting ini ya. Seringkali kita memiliki pekerjaan lain yang mungkin baik dilakukan di jam kantor ataupun di luar kantor. Nah, ini perlu kita antisipasi. Terus situasi yang menyebabkan seseorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji atau remunerasi. Oh, karena saya yang membuat grading, saya naikkan aja sendiri gitu kan ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Makanya perlu adanya pengawasan atau pemantauan terhadap penentuan dari besar gaji atau remunerasi ini. Terus adanya situasi yang menyebabkan penggunaan diskresi. Tadi diskresi itu kan apakah sudah ada aturan atau ketentuan. Terus pejabat yang berwenang itu apakah bisa mengeluarkan ketentuan tersebut, gitu kan? Atau mungkin ada dua ketentuan yang harus dipilih. Ini diskresi ini harus jauh atau harus di luar atau tidak bersih dari kebijakan ini atau diskresi ini harus bersih dari kepentingan pribadi atau dari pembentukan kepentingan tersebut. Nah, seringkali juga ada rangkap jabatan di beberapa instansi yang bisa jadi menimbulkan benturan kepentingan. Terus adanya pemberian akses khusus pada pihak tertentu, misalnya dalam rekrutmen pegawai. Dan inti dari bentuk kepentingan ini, Bapak Ibu sekalian, titik krusialnya adalah bagaimana kita sebagai penyelenggara negara itu bisa melakukan pengamanan atau mungkin mengendalikan benturan kepentingan.
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jenis ya. Di sini tadi sudah terlihat jelas ya, adanya kebijakan yang berpihak. Berarti ada kebijakan yang tidak berlaku umum ya. Ini perlu diantisipasi. Kalau misalkan sudah kebijakannya sudah keberpihakan, kemungkinan dia ada benturan kepentingan. Apalagi pemberian izin yang diskriminatif, ini perlu diantisipasi juga Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat. Ini apalagi ya? Atau mungkin adanya rekomendasi pejabat pemerintah, dulu namanya KTP-LC gitu ya. Atau mungkin balas jasa, karena dulu bapaknya sudah mengangkat saya, menjadikan saya seorang pimpinan atau bos, maka dia saya angkat. Itu masih sering ada, dan itu perlu kita identifikasi juga Bapak Ibu sekalian. Terus jenis benturan kepentingan yang lain adalah pemilihan partner atau rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional. Makanya di dalam WBK, WBBM itu kan pemilihan dari agen perubahan itu harus sesuai dengan ketentuan. Artinya dirapatkan dulu mana baik pro dan cons-nya, mana kelebihannya, mana kekurangannya, dan nanti yang terbaik yang akan dipilih jadi agen perubahan gitu ya. Terus jenis benturan kepentingan lainnya adalah komersialisasi pelayanan publik ya, di mana seringkali pelayanan yang kita beri yang seharusnya gratis kemudian timbul biaya. Nah ini harus diantisipasi Bapak Ibu sekalian. Jenis benturan kepentingan yang lain adalah tadi pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan pengaruh pihak lain. Nah, ini selanjutnya jenis benturan kepentingan terkait dengan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, hampir sama. Kalau tadi kan pengawasan, kalau ini penilaian. Mungkin kalau misalkan di unit kita terkait dengan independensi dari penilai internal ya, atau capung penilai. Ini harus diidentifikasi benturan-benturan kepentingan di lingkungan kita. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pengangkatan atau mutasi. Bapak Ibu sekalian, mungkin selanjutnya itu terkait dengan dari mana sih penyebab dari benturan kepentingan itu Bapak Ibu sekalian ya. Tadi sudah disampaikan di dalam bentuk benturan kepentingan adanya penyalahgunaan kewenangan ya, sudah ada itu. Terus tadi perangkap jabatan ya, hubungan afiliasi, bisa jadi hubungan keluarga, bisa jadi hubungan bisnis, bisa jadi hubungan-hubungan yang lain ya. Hubungan keluarga ini sendiri kan di dalam peraturan PPJ juga sudah ada misalkan, atau di dalam PMK terkait pengadilan gratifikasi ya. Bagaimana diatur gratifikasi mana yang bisa diwajibkan, wajib dilaporkan dan tidak diwajibkan untuk dilaporkan yang berasal dari keluarga kita ya. Misalkan hubungan saudara atau mungkin 2 derajat ke samping gitu ya. Terus terkait dengan gratifikasi juga sama Bapak Ibu sekalian, ini sumber. Intinya begini, kalau misalkan kita sering menerima sesuatu dari seseorang, mungkin tetangga kita atau mungkin saudara kita atau mungkin teman kita yang ternyata pihak tersebut memiliki kepentingan atas kebijakan kita, itu perlu diantisipasi bahwa ini memang gratifikasi adalah sumber dari penyebab benturan kepentingan. Terus belum diaturnya di dalam sistem peraturan kita, baik mungkin mekanismenya atau mungkin kerangka kerjanya yang belum diatur dalam organisasi. Ini seringkali menjadi penyebab benturan kepentingan. Terus yang terakhir adalah sumber yang lain adalah kepentingan pribadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kepentingan pribadi ini berarti hanya kita yang tahu ini adalah kepentingan pribadi atau bukan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan tahapan dari penanganan benturan kepentingan ya Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya memang tahapan ini memiliki penanganan yang sangat serius Bapak Ibu sekalian, di mana yang pertama adalah penyusunan kerangka kebijakan ya. Di sini kerangka kebijakan terkait dengan penanganan konflik kepentingan ini
memerlukan beberapa aspeknya. Misalkan kita perlu mengidentifikasi konflik kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas kita dan lembaga kita. Misalkan begini, kalau misalkan kita di seksi PKN, perlu mengidentifikasi apakah kalau misalkan kita ketemu dengan teman-teman satker kita yang merupakan binaan kita di luar surat tugas, itu menimbulkan konflik kepentingan atau tidak. Nah, di sini perlu adanya identifikasi. Nanti identifikasi ini kan kalau dalam penentuan benturan kepentingan ini kan ada levelnya ya, misalkan apakah levelnya itu tinggi, sedang atau rendah gitu ya. Kalau misalkan levelnya rendah ya berarti masih bisa dilakukan. Kalau misalkan sudah tinggi ya kita harus antisipasi sekali terkait dengan identifikasi ini. Terus Bapak Ibu sekalian terkait dengan komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan yang turn off the top ya. Kita kalau pimpinan sudah menyatakan A dan sudah memberikan istilahnya itu sudah memberikan teladan kepada kita, insya Allah kita akan mengikuti ya. Makanya komitmen dari pimpinan dan kita juga harus sesuai. Terus yang ketiga adalah terkait dengan pemahaman ya, pemahaman dan kesadaran ya. Kita harus benturan kepentingan itu apa sih? Terus yang kedua, apa kita sadar bahwa dalam melakukan ini kita terkena konflik kepentingan atau tidak? Gitu. Terus unsur berikutnya terkait dengan kerangka kerja tadi itu, bahwasanya keterbukaan informasi dan keterlibatan stakeholder juga perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tahapan selanjutnya adalah identifikasi ya. Bagaimana kita mengidentifikasi misalkan kegiatan kita, apakah situasi ataupun hubungan afiliasi tersebut menimbulkan benturan kepentingan atau tidak. Nah, identifikasi situasi ini harus konsisten sesuai dengan ide dasar dari kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi. Artinya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai misalkan kita ketemu dengan satker A boleh, tapi kemudian kita ketemu dengan satker B tidak boleh. Nah, mungkin kita sudah profiling nih. Oh, kalau ini profiling satker kita, kalau ini seperti ini, satker ini seperti ini. Nah, jadi kita harusnya konsisten baik satker A ataupun satker B ya, berarti kita harus identifikasi itu bisa menimbulkan benturan kepentingan yang bisa mengakibatkan tindak yang lain gitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan. Di sini kita sudah memiliki kode etik ya Bapak Ibu sekalian, KMK 190. Terus kemudian juga sudah ada internalisasi, pelatihan-pelatihan, mungkin sudah banyak juga penyuluh anti korupsi ya, arahan-arahan ya, atau mungkin juga konseling yang mungkin ada ya, konseling dan coaching gitu ya. Nah, terus terkait dengan penyusunan strategi ini berkaitan juga dengan deklarasi ya. Deklarasi ini misalkan kita perlu adanya pelaporan atau pernyataan awal bahwa di dalam instansi kita itu ada kepentingan pribadi yang mungkin dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatan. Semisal contoh kalau saya melihat di panduan benturan kepentingan dari PPPK ya, saya pernah baca itu, misalkan ada salah satu mahasiswa yang ternyata dia adalah saudaranya, maka baik dosen ataupun dosen dari PPK itu tidak boleh mengajar di kelas tersebut Bapak Ibu sekalian. Ini berarti salah satu identifikasi juga ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pengambilan tindakan yang diperlukan Bapak Ibu sekalian. Di sini artinya di dalam
tahap penanganan benturan kepentingan baik yang penyusunan kerangka, identifikasi situasi, dan penyusunan strategi. Ini merupakan tahap dari pencegahan Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk yang pengambilan tindakan merupakan tahap dari penindakan itu sendiri. Maka setelah terjadinya benturan kepentingan dan kita sudah, ternyata ini ada benturan kepentingan, apa yang kita lakukan? Ya, mungkin yang pertama kita bisa kayak tidak memberikan tugas tersebut ya, tidak memberikan tugas tersebut kepada pegawai yang bersangkutan. Artinya dalam hal tugas-tugas yang seorang jurusita contohnya deh, kemudian ternyata seorang debitur tersebut adalah keluarganya, ya kita jangan mendugaskan karena takutnya menimbulkan benturan kepentingan. Terus yang kedua, mutasi. Mungkin kalau misalkan sudah levelnya udah high atau tinggi, berarti kita bisa melakukan mutasi atau rotasi Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah sanksi ya, dalam hal memang sudah berulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, faktor pendukung keberhasilannya. Tadi sudah kita bahas terkait dengan komitmen dan keteladanan pimpinan, itu sangat penting sekali. Terus partisipasi dari kita semua, baik semua jajaran pejabat ataupun pegawai, kita juga harus satu ya, sinergi. Terus tadi langkah preventifnya, baik tadi penyusunan kerangka, terus adanya identifikasi dan juga identifikasi dan penyusunan strategi ya, itu perlu dalam hal langkah-langkah preventif ya, dan jelas. Terus penegakan kebijakan terkait dengan sanksi atau mekanisme identifikasi serta pemantauan dan evaluasi. Artinya bahwasanya misalkan kita sudah memiliki panduan benturan kepentingan dan kemudian kita sudah identifikasi dan kita tetapkan gitu ya, itu berarti kita perlu memantau dan evaluasi yang bisa jadi setahun sekali, apakah ada perkembangan atau tidak Bapak Ibu sekalian. Ini terakhir Bapak Ibu sekalian terkait dengan benturan kepentingan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada ilustrasi ya, seorang pejabat ini ternyata memiliki bawahan yang juga seorang rekan dekat dan saling mengenal. Bawahan ini bekerja di bagian keuangan ya. Terus yang bersangkutan juga memiliki masalah keuangan karena menanggung biaya kesehatan istrinya yang cukup mahal. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ternyata Anda sebagai pejabat atasan mengetahui bahwa bawahan tersebut melakukan pencurian sejumlah ATK dan uang kas dalam jumlah yang relatif kecil, namun sering gitu ya. Nah, tindakan ini yang sering dia lakukan dan ternyata itu juga melakukan rekayasa inventarisasi dan pencatatan keuangan. Artinya di dalam aplikasi persediaan dia melakukan kecurangan juga Bapak Ibu sekalian. Meskipun hal ini tidak terlihat pada sistem dan pengawasan, namun Anda atau kita mengetahuinya. Nah, dalam kasus ini Anda sebagai pejabat atasan ragu-ragu untuk mengambil keputusan terhadap tindakan bawahan tersebut, yang notabene bawahan tersebut adalah rekan dekat Anda. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah dari permasalahan ini mengandung konflik kepentingan Bapak Ibu sekalian? Jawabannya iya. Karena apa? Karena di sini sudah terlihat sekali ya. Kita bedakan antara rekan kerja dengan rekan kerja dengan rekan sejawat gitu ya. Artinya teman akrab itu sangat beda sekali. Makanya kita perlu memilah-milah mana ini rekan kerja, mana ini rekan di luar pekerjaan. Terus pertanyaan kedua adalah mengapa permasalahan tersebut mengandung konflik kepentingan? Ya. Memang kalau secara pribadi Bapak Ibu sekalian ya, kita pasti memiliki rasa simpati ya, atau kepedulian terhadap permasalahan bawahan kita. Namun di sisi lain Bapak Ibu sekalian, kita memiliki tanggung jawab untuk melaporkan permasalahan bawahan Anda. Mungkin tadi yang disampaikan sama
Pak Dwi Asmoro ya terkait dengan WISE tadi awal-awal sudah menyampaikan apakah kita akan mengkhianati satu orang teman atau kita akan mengkhianati 4.000 teman kita se-DJKN. Nah, ini adalah dilematis yang sebenarnya kita yang menentukan mana yang akan kita pilih, Bapak sekalian. Selanjutnya, Bapak sekalian, di dalam diri pribadi rekan kita juga, dari bawahan kita juga sebenarnya dia memiliki situasi konflik di mana selain ia melakukan pelanggaran atas kepentingan lembaga, dia lebih mengutamakan kepentingan keluarganya. Jadi untuk kepentingan keluarganya, dia berani untuk melanggar kepentingan lembaga kita. Dan pertanyaan terakhir, Bapak sekalian, berkaitan dengan apa tindakan atau tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya dilakukan agar kondisi yang mengandung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik. Intinya pada dasarnya Bapak sekalian, kita sebagai individu ya, sebagai atasan juga, sebagai pejabat juga harus tetap menjaga netralitas dan integritas dalam menjalankan aturan yang ada di instansi kita. Terus yang kedua, perlunya pengendalian atas sistem keuangan dan transaksi inventaris ataupun persediaan, Bapak Ibu sekalian, sehingga pengawasan atau fungsi ini harus perlu ditingkatkan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Paling nikmat lauk ikan, apalagi ditambah sambal terasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ahyar Gunawan yang telah menyampaikan sharing tadi terkait dengan benturan kepentingan yang tentunya nanti akan juga sangat bermanfaat bagi kita dalam pembangunan ZI WBBM nantinya di Kanwil DJKN Aceh tahun 2022.